Saudara ya, ini saya dapat video TikTok dari TikToker ya, Syafiq dari Malaysia ini. Saya baru kali ini mendengar orang Malaysia, ya orang Melayu Malaysia yang menyalahkan orang Melayu juga. Nah, ini satu pemikiran yang bagus menurut saya untuk menyadarkan orang-orang Melayu betapa lemahnya mereka. Dan bahkan TikToker ini berani menyatakan bahwa sebenarnya orang-orang Melayu itu orang-orang yang tidak mau berpikir, ya mau enaknya saja, kemudian begitu lemah. Ya. Banyak negara-negara yang masuk dalam bagian Malaysia kemudian bisa beralih kepada negara lain, itu mereka diam saja. Ya, karena memang semuanya menurut TikToker ini adalah akibat daripada para pemimpin orang Melayu semua. Tetapi memang pada akhirnya mereka menyalahkan kaum lain, Cina, India, Tamil, dan sebagainya. Padahal ya dari para pemimpin mereka itulah yang kemudian bisa kedatangan orang Cina, orang India, Tamil dan sebagainya masuk ke ranah Malaysia. Coba kita dengarkan TikToker yang satu ini yang begitu berani menurut saya. Kesian orang-orang Melayu. Genetik lemah, takut, gerun yang diwarisi tok nenek moyang mereka masih kekal sehinggalah ke saat ini. Kesian orang Melayu. Mereka masih takut tanah air mereka tergadai meskipun mereka yang memerintah negara ini. Mereka juga tak sedar bahawa tentera dan polis pun adalah dalam kalangan kaum mereka sehingga terpaksa merayu kaum lain untuk turut serta dalam tentera dan polis. Tu pun mereka masih tak yakin dengan diri sendiri. Kesian orang Melayu. Mereka terus-menerus menyalahkan kaum dan bangsa lain atas hilangnya tanah air mereka. Namun mereka langsung tak sedar bahawa kesemua tanah air yang tergadai itu digadai oleh tok nenek moyang kaum Melayu dan mereka sendiri. Tengoklah berapa banyak kawasan yang telah dikuasai Rohingya. Angkara siapa? Angkara mereka sendiri. Namun yang mereka salahkan Rohingya pula. Kononnya mereka tak hormat warga tempatan. Lebih menyayatkan hati, kebanyakan tanah air mereka yang hilang itu bukannya daripada peperangan pun, tapi diberi begitu saja pada orang asing. Takkanlah mereka tak pernah kaji bagaimana tanah air Singapura mereka tergadai. Kesian orang Melayu. Meskipun mereka tahu tanah air mereka tergadai adalah disebabkan kaum mereka sendiri, namun mereka tetap menyalahkan kaum lain. Mereka tak boleh terima betapa lemah, dayus dan jahatnya pemimpin dan kaum mereka sendiri. Kesian orang Melayu. Mereka hidup dalam ketakutan hinggalah ke hari kiamat. Kaum Melayu merupakan satu-satunya kaum majoriti, kaum yang memimpin, tuan tanah, namun berjiwa hamba dan takut gerun kepada kaum minoriti. Salam takziah, wahai kaum yang merasakan diri mereka kaum yang baik dan bertolak ansur. Ya, saudara, itu satu pernyataan dari TikToker Malaysia yang menyatakan bahwa sebetulnya orang Melayu ini sangat lemah, ya, tidak memiliki suatu keberanian, tidak memiliki suatu rasa nasionalisme, kemudian juga banyak dari bagian-bagian negara yang diduki ya orang-orang Melayu ini yang kemudian bisa diambil alih oleh negara lain dan mereka tidak pernah merasa bersalah, justru malah menyalahkan orang lain. Ya, terbukti seperti dikatakan tadi adalah etnis Rohingya yang kemudian bisa berada di Malaysia, kemudian bisa mendapatkan pulau di Malaysia, dan mereka tidak pernah menyalahkan pemerintah mereka, tapi mereka menyalahkan orang-orang Rohingya. Sebetulnya memang betul apa yang dikatakan TikToker Syafiq dari Malaysia ini. Memang Perdana Menteri pertama mereka ya Tengku Abdul Rahman itu yang membuat perjanjian kepada British, di mana dalam perjanjian tersebut British menghendaki agar bangsa Cina, kemudian orang-orang India dan orang-orang Bangladesh ya itu bisa bekerja dan menetap di Malaysia, dan persyaratan-persyaratan itu diterima oleh Tengku Abdul Rahman karena mereka tidak ada pilihan lain. Kalau seandainya Tengku Abdul Rahman tidak menerima persyaratan itu, maka tidaklah mungkin Malaysia bisa merdeka seperti sekarang ini, karena memang itu adalah salah satu syarat mutlak dari perjanjian 63 yang harus dipenuhi oleh pemerintah Malaysia pada saat itu.
Dan ini terbukti begitu Singapura dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia, ada Singapura, ada Sabah, ada Sarawak, kemudian ada Brunei, tetapi Singapura kemudian keluar dari Federasi Singapura. Dan apa? Malaysia tidak bisa berbuat banyak dan ya tidak bisa melakukan intervensi kepada Singapura. Nah, akibatnya Singapura bisa bebas ya, keluar sendiri kemudian membentuk negara sendiri. Demikian juga Brunei Darussalam, demikian juga Filipina. Ini memang salah satu bukti kelemahan-kelemahan orang-orang Melayu yang sebetulnya pengecut ya kalau menurut saya. Sebetulnya pengecut karena memang di negara Malaysia sendiri orang-orang Melayu ini sedikit sekali dibandingkan orang-orang pendatang. Jadi perkataan dari saudara Safik dari TikToker Malaysia ini membuka mata kita bahwa sebetulnya sekarang ini yang lemah itu siapa? Orang Indonesia atau orang Malaysia, ya, atau orang Melayu Malaysia. Silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini tentang bagaimana pandangan Anda mengenai TikToker Malaysia ini terhadap negaranya sendiri dan kaumnya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.